Halo Teh, lagi di mana? Bisa ngobrol sebentar ya? Setengah jam deh, sejam. Oke, aku tunggu ya di halaman depan. Ya. Oke, thank you. Halo. Halo. Sehat? Ya, kayak gini lah. Aku dari sini ya? Gila, sibuk banget sih. Ya, gimana? Ada yang bisa dibanting? Bahagia banget sih lu. Lagi ada kabar baik ya? Pastinya dong. Bahagia banget ini menjelang Lebaran. Bahagia apa ya? Bahagia yang biasalah, kesibukan untuk persiapan posko. Udah mulai sibuk? Udah dong, hari ini tuh kita udah mulai pembukaan posko hari pertama. Oh, hari Sabtu kan? Hari ini, Sabtu ini? Iya, emang hari apa hari ini? Iya, Sabtu. Hari Sabtu. Kita, tapi beda sih, nggak kayak tahun kemarin. Ada hal-hal yang beda? Oh, beda banget. Kalau tahun kemarin kita kan buka poskonya di Kali Putih, tahu lah ya, di Kali Putih itu kita biasa di sana sinergi kita sama instansi lain. Tapi untuk tahun ini karena PMI kecamatan ada berapa ya? 16. Oh, 16 kecamatan ikut ke kita ya? PMI kecamatan itu ada 16 yang mendirikan posko. Jadi kita diminta untuk jadi kayak posko komandonya lah, posko terpadunya PMI. Standby di sini ya dong, karena udah 2 tahun ini kan, 2 tahun ini PMI kecamatan itu udah mulai aktif mendirikan posko, tinggal kita bagian monitoring aja. Lu lembur ya? Sayup mata lu gila. Hah, gila. Lu lembur? Lembur sampai jam setengah malam. Gila, setengah 1? Ya. Yes. Kita instalasi listrik, posko, atau mau lihat-lihat posisinya. Udah jadi kan? Udah dong. Udah jadi tapi belum 100%, masih 90%. Gak apa-apa lah, ajak dong gue main ya. Ayo kita lihat seperti apa posko kita. Yuk. Wow, keren. Oh, banget. Poskonya. Iya. Ini lebih keren lagi kalau malam. Ini kalau malam keren banget. Soalnya depan itu ada lampu-lampunya. Oh, yes. Ini ya. Oh, nyala ini. Merah lagi warnanya. Keren ya kan sih. identik, PMI kan merah. Desain juga kau. Luar biasa. Ini penuh perjuangan ini. Oh, keren. Ini dia poskonya. Keren kan? Wow, amazing. Looks-nya bagus sih aku lihat. Iya, ini emang kita desain untuk biar kita nggak terlalu banyak ornamen, jadi kita emang desainnya sedemikian rupa untuk tendanya. Paling cuma nambah ini aja, lampu-lampu hias, biar kalau malam itu kelihatan lebih estetik lah. Oke, luar biasa. Oh, ini di sini udah ada petugas ya? Udah, hari ini kan udah mulai piket posko, jadi hari ini, halo Mbak. Hai. Hari ini ada, setiap shiftnya sih kita ada 4. Ada 4 personil. 4 orang. Iya, 1 driver untuk 3 petugas. Gitu. Setiap shiftnya pasti ada drivernya. Tamu ini harus wajib masih wajib ya, masih meskipun udah nggak ada COVID, tapi kan kita untuk menjaga kebersihan kita wajib mencuci tangan walaupun nggak pakai sabun sama air. Oke sih. Halo, ini dengan siapa? Mbak Duke, Mbak. Siapa? Duke. Oh, Duke. Dan ini? Amanatun. Mbak Amanatun. Gimana rasanya piket hari pertama di posko siaga Lebaran? Masih gugup sih, Mbak. Sama masih belum ada persiapan. Dan kayak masih belajar juga. Ini kan posko Lebaran pertama kali juga. Tapi asik ya? Iya. Kalau Mbak Amanatun gimana? Kesan pertama ya, menyenangkan juga, pengalaman pertama juga sih di sini. Baru pertama ya? Iya. Oke, pokoknya buat Mbak Duke dan Amanatun tetap semangat ya? Iya. Oke, salam kemanusiaan, semangat! Oh iya, ini poskonya emang belum lengkap sih ya, karena kita hari pertama. Tapi sementara kita untuk administrasi kita lengkapin dulu. Kayak di sini kan ada daftar untuk kebutuhan PPK, jadi di sini ada listnya. Checklist ya? Iya, checklistnya di tas PP harus ada apa aja sih gitu. Nanti setiap shift harus ngecek isinya. Kalau misalnya ada yang kurang kan segera dilaporkan supaya segera dilengkapi. Sehingga pas lagi ada kebutuhan kejadian entah laka lantas atau kebutuhan apa itu kita bisa langsung eksekusi gitu kan, nggak perlu nyari ini dan itu, jadi udah lengkap semua. Selain itu kita juga sudah memasang kayak jadwal petugas poskonya
Oh ini jadwal. Ya, nih ada untuk tahun ini yang piket posko lebaran itu alhamdulillah lumayan banyak ya, ada 58 relawan. Wow, Ya. cukup banyak aktif ya. Aktif 58. lumayan nih. Untuk tahun ini juga lumayan bagus, drivernya udah mulai nambah, kita udah ada 14. Asik. Keren gitu. Sebelumnya kan ya 50% dari inilah gitu. Nah, selain itu kita juga ada jadwal monitoring nih. Oh, Karena ada kita juga. karena kita kan posko dari PMI Kecamatan itu ada 16 PMI Kecamatan yang mendirikan posko. Karena di sini kita sisinya posko sebagai posko induk dan kita harus memonitor posko PMI Kecamatan. Jadi kita jadwalkan untuk monitoring. Yang monitoring karena yang jadwal di yang piket poskonya itu dari relawan. Jadi nanti yang monitoringnya itu dari pengurus sama didampingi staf. Gitu. Ini Sudah jadwal dari PMI jadwalkan. Kecamatan. Nah, ya? ya ini untuk jadwal posko PMI yang kecamatan. Bisa terlihat kayak di sini 17 karena untuk posko sini dimasukkan. Jadi 17 sama sini. Dan ini yang terakhir ada tata Ini- tertib. Ya, ini Oke. tata tertib dan tugas petugas posko Idul Fitri. Jadi kayak teman-teman yang bertugas itu sudah tahu harus ngapain juga, udah ada tata tertibnya, apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak gitu kan. Jadi biar lebih tertib dan pelayanan dapat kita layani dengan sebaik mungkin seperti itu. Keren sih. Ini harus ditaati oleh semua. Iya, relawan. wajib itu. Kayaknya Kita perlu ngobrol instrumen. menarik lagi deh. Oh, Lebih lanjut. Boleh. Duduk yuk. Oke, yuk. Oh, keren sih. Ya, keren lah. Lumayan panas kalau siang sih. Ya matahari. Iya, biar sehat sih. Tapi lu bisa tambahin nih apa gitu buat pendingin di dalam. Oh, rencana besok sih kita mau pakai blower, tapi Oh, karena ini instalasi baru 90% instalasi listriknya, karena kemarin kan kebetulan ya ada, ya biasalah keterbatasan karena perlengkapannya masih belum lengkap gitu. Ini lampu juga udah pasang semua ya? Udah, itu kita udah ada lampu rotari loh. Oh ya ini ya. Iya, Yes. Ya. Ini lampu di atas juga ada. Ya ini lampu sorot supaya kalau malam itu tendanya terlihat lebih terang. Rencana nanti di dalam tenda juga kita ada lampu satu. Untuk menunjang penerangan ya, di depan juga ada, nanti kita tambahkan satu lampu yang gede ya biar lebih terang aja. Kelihatan sih mungkin dari sisi looks-nya kelihatan, dari teman-teman yang lewat di jalan PMI juga kalau tahu ya. ada posko gitu. Iya, di apalagi sini ini poskonya. Bendera-bendera PMI ya udah berkibar semua. Ya ini udah kita kibarkan tadi berapa ya, ada berapa bendera. Mungkin nanti kita tambahkan lagi biar full. Jadi sepanjang di area PMI itu kita pasang bendera-bendera PMI. Gitu. Sebenarnya rutin nggak sih posko lebaran seperti ini di PMI Kebumen? Oh, di PMI Kebumen kalau membahas terkait rutinnya, setiap tahun kita pasti ada nih posko untuk arus mudik lebaran. Tapi yang membedakan cuma kita kayak lokasinya gitu kan. Sebelumnya kita ada di daerah timur. Lumayan lama, sampai berapa tahun ya itu, hampir 4 atau 5 tahun itu kita poskonya di daerah timur, di Kutawinangun. Oh, Kutawinangun ya. Kita lebih tepatnya di Kali Putih. Oh, Kali Putih. Iya. Kenapa tahun sekarang bisa di sini? Nah, seperti tadi yang sudah aku ceritakan dong, ya, karena sekarang kan PMI Kecamatan sudah lebih aktif dan lebih banyak yang mendirikan posko. Di tempat yang sebelumnya kita mendirikan posko di sana kan ada nih dari PMI Kecamatan Kutawinangun sudah mendirikan posko. Jadi kita lebih kayak mengkoordinir aja, kita standby-nya di kantor. Jadi ada kenaikan respek dari setiap PMI kecamatan Iya. di kabupaten. Udah 2 tahun ini sih sebenarnya. Terobosanmu apa sih? Sehingga mereka ke PMI kecamatan tuh menambah lebih banyak di tahun ini. Terobosanmu apa? Kita ya apa ya, terobosannya kita lebih kayak memberikan semangat kepada PMI Kecamatan, karena PMI Kecamatan kan punya dana nih yang dari bulan dana itu, jadi yang dari kecamatan 80% kembali lagi untuk kegiatan. Nah, untuk mempermudah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau yang dari kabupaten langsung keluar kan nggak mungkin bisa mengcover semua. Jadi kita mengarahkan, mensosialisasikan kepada PMI Kecamatan untuk bisa memberikan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatannya gitu. Jadi gencar sosialisasi kepada Iya. PMI kecamatan. Beberapa kali kita kayak mengadakan pertemuan sama PMI kecamatan, Iya. dari sosialisasi penggalangan dana, nanti sosialisasi penggunaan dana seperti apa kita arahkan. Nah, salah satunya untuk ini kan salah satu kegiatan sosial kan untuk Yes. posko mudik lebaran gitu. Jadi selain untuk kayak pelayanan pertolongan pertama di posko mudik lebaran itu ada sedikit perbedaan kan dari posko biasanya. Itu kita bisa kan kadang ada nih orang mudik pakai kendaraan pribadi capek, pasti mereka butuh tempat istirahat. Nah, ya itu. Nah, itu kita bisa menjadi apa ya? Tempat untuk mereka beristirahat. singgah, Tempat rest area singgah. gitu. Ya, rest area. Sebelumnya kita di sana ada rest area lumayan Ada luas. rest area tersendiri untuk pemudik ya. Kita ada, tapi karena di area kantor kan bukan jalur untuk mudik, jadi kita nggak menyediakan rest area. Tapi kalau semisal ada yang mau singgah, ya kita Tetap melayani. ya tetap kita melayani. Kita buka pintu lebar, tuh bisa terlihat lebar banget gerbangnya. Menarik sih. Gini kan setiap titik banyak sekali posko ya. Posko siaga lebaran. Oh, banyak Saya banget. jumpai sebelum datang ketemu kamu, banyak posko yang udah mendirikan, yang udah buka. Bedanya posko PMI dan semua posko yang ada di lain PMI. Oh, di lain PMI. Ya kan selain PMI emang ada banyak nih posko kayak dari Polres, kayak dari mana di Perkimhub. Kalau di Polres itu lebih fokusnya pengamanan. Oke, Kalau ya betul. musimnya mudik itu kan pasti jalan macet banget nih ya, Betul. macet. Nah, itulah fungsinya kayak posko-posko dari yang Polres itu pengamanan kayak mengarahkan jalur biar bagaimana mengatur jalan biar nggak macet gitu. Nah, kayak kalau di Perkimhub itu kan kita ada nih posko terpadu. Lokasinya di alun-alun Kebumen, mungkin kita lain waktu bisa lah main ke sana. Itu di situ sinergitas antara instansi pemerintahan, organisasi baik PMI juga terlibat di sana. Teman-teman relawan ada yang jaga di posko. Ada, tapi karena kita kan posko alun-alun itu masih di lingkupnya Kecamatan Kebumen. Betul. Jadi yang terlibat dari PMI yang bertugas di sana relawan dari PMI Kecamatan Kebumen. Gitu. Jadi kita membagilah antara yang relawan piket di sini sama yang di sana. Atau mereka kan kayak punya kesibukan masing-masing kan, nggak mungkin harus piket sini, piket sana gitu. Jadi magnet daripada posko PMI memang magnetnya di pertolongan pertama ya. Iya, di pertolongan pertama. Itu yang pertama. Seberapa besar sih pencatatan dalam pelayanan kesehatan sosial di posko siaga lebaran dari tahun ke tahun? Untuk kita ambil sampel dari tahun kemarin, bagaimana data-data mengenai pertolongan pertama yang diberikan PMI untuk ke masyarakat gitu? Apa aja yang dialami? Kalau kita kan fokus karena di posko arus mudik, pelayanan pertolongan pertama kan kayak kita menangani kejadian laka lantas. Sering ya? Oh, kalau tahun kemarin itu tercatat dari 12 posko itu ada 31 kejadian laka lantas. 31. Puluhan kejadian laka lantas dari 13 posko. Oh iya, total kan 13-12 semuanya PMI kecamatan gitu Iya, kan. iya. Itu kejadian laka lantas. Dan ada yang lumayan parah, bener-bener parah. Itu kita harus merujuk ke rumah sakit. Tepat di mana posisi kecelakaan laka lantas? Nah, parah? yang tahun kemarin itu yang paling parah banget itu kejadian di posko Buayan Geopark Jelatri pertigaan sana. Oh iya. Itu kan sebagai salah satu alternatif untuk jalur mudik karena nanti kan tembusannya JLS itu ya? Iya. Itu di situ pas kejadiannya malam hari. Malam hari PMI memberikan pertolongan pertama di sana. Karena kejadiannya deket sama posko PMI. Kan di sana ada posko dari PMI Kecamatan Buayan. Di sana juga karena di salah satu desa yang ada di Kecamatan Buayan kan udah ada sibatnya tahu sekarang. Betul. Dari Sibat Jeladri mereka terlibat. Jadi yang bertugas nggak hanya PMI relawan dari PMI Kecamatan, tapi melibatkan juga teman-teman Sibat setempat gitu. Kayak teman-teman Sibat kan sudah dibekali kan, ya, dibekali materi-materi pertolongan pertama, terus bagaimana cara evakuasi itu yang sudah masuk dalam pertolongan pertama.
Ya lumayan, kalau yang di posko Kali Putih kemarin tercatat 11 kejadian. laka lantas. Kenapa ya? Apakah Tuhan itu udah ngatur tempat kalau posko mesti ada kejadian di situ, Oh, di iya. sekitar situ gitu? Atau kebetulan atau apa? Itu kan jadi kalau masyarakat awam kan jadi mesti loh kalau di posko mesti ada kejadian gitu. Enggak sih, kalau kejadiannya ya namanya semua kan qadarullah ya. Kita nggak mungkin dong merencanakan besok kita buka posko di sana, besok di sana ada kecelakaan kan nggak Ya, nggak mungkin gitu ya, gitu. Ya kita lebih kayak apa ya, kalau bahasa orang dulu nih ya, titen, tahu titen ya? Oh, Mbak? tenger. Apa ya, tanda Tanda, ya, titen. ya pokoknya Tanda itu ya. lah. Kan ada kayak lokasi-lokasi di mana yang rawan kecelakaan, entah itu kayak di tikungan, itu kan mayoritas kayak jalan tikungan, terus tanjakan, turunan, itu kan yang lebih rawan terjadi laka lantas, apalagi kalau musim hujan. Itu sering kayak laka tunggal, motornya meleset atau apa kan. Sering juga ya kejadian Sering. laka tunggal. Jadi kalau kayak poskonya di mana, kita nggak hanya menangani yang di situ, tapi misalnya ada informasi nih dari orang, kan mayoritas taunya kalau ada laka lantas telepon PMI, PMI gitu kan iya, ya. jadi kan PMI harus Bener. 24 jam standby, pasti kan telepon, misalnya Kak ini ada kejadian laka lantas di sini, mohon bantuannya gitu kan, kita ya langsung set. Tapi berarti sebelum kamu mendirikan ada analisa tersendiri. Oh, ternyata tempat titik ini nih yang patut untuk didirikan. Ya, Mungkin. itu pasti kita ada analisis lokasi dulu, kita survei lokasi gitu kan. Kita lokasi yang strategis seperti apa sih, di mana, kayak sebelumnya kan kita di daerah timur gitu kan. Kenapa sekarang jadi pindah di sini? Ya karena PMI kecamatan sudah bisa mandiri untuk mendirikan posko masing-masing. Kita tinggal monitoring. Jadi nanti PMI kecamatan baru kemarin hari Jumat kita kumpulkan semua petugas, baik dari yang tugas di induknya sini di markas PMI maupun yang di kecamatan-kecamatan, kita kumpulkan, kita adakan untuk refresh materi pertolongan pertama. Jadi mereka udah dibekali ya materi-materi. Udah. Jadi mereka Apa udah yang dibekali. Kita lebih fokus penanganan kedaruratan PPGD-nya gitu. Jadi kita bekali kayak kalau misalnya ada kejadian laka lantas, kita harus melakukan apa gitu. Bagaimana cara pertolongannya? Misalnya luka lecet, kita bagaimana cara menanganinya? Apabila ada fraktur atau korban tidak sadarkan diri, bagaimana cara menanganinya? Itu kemarin sudah kita bekali, kita berikan materi dari fasilitatornya. Relawan PMI yang sudah berkompeten, Pastinya ya. ya pastinya sudah bersertifikat gitu kan, supaya ya teman-teman ketika piket, siapapun yang piket, petugas yang ada di situ, mereka sudah dibekali, apabila ada kejadian sudah bisa langsung menangani. Jadi udah nggak bingung ada kejadian, ya aku bingung, aku harus gimana gitu kan. Gunanya. Oh iya, betul. Ya, jadi bisa langsung sat-set, udahlah PMI nggak meragukan. Kalau buat aku, teman-teman petugas PMI luar biasa, antusiasnya juga luar biasa. Ngomong-ngomong, posko ini udah dibuka, mau sampai kapan? Kalau di sini sih rencana kita sampai tanggal 29. Jadi kalau posko PMI kita rencanakan untuk H-7 sama H+7. Oke. Kan kalau di surat edarannya sudah keluar, ini kan lebarannya tanggal 22, 22. gitu Nah, kan. gimana? Posko tetap buka nggak nih? Enggak, kalau posko kita buka, Tetap buka ya? kita tetap buka. Tapi mungkin kalau pagi pas waktunya sholat Id kita tutup dulu nih, nanti Ya. siangnya kita buka lagi. Sholat Id tutup, lanjut di semoga sana. Lanjut lagi. Jadi kompleks ya, H-7 sampai H+7 full. Kita full piket posko. Sebenarnya kita yang di tanggal 22-nya kita off nih. Tapi kebetulan ada teman relawan yang nggak mudik Oh, dan memilih aku di PMI aja lah gitu kan. Pengabdiannya. Pengabdian luar biasa. Ya, itu adalah bentuk ya terima kasih banget, kayak ada yang bersedia di hari raya waktunya ketemu keluarga, tapi karena mungkin keluarganya nggak pada mudik, jadi kan ya udahlah aku standby aja di PMI gitu. Suka gue sama orang-orang kayak itu. Tapi ngomong-ngomong,
kamu buat tadi aku lihat kan ada 58 petugas piket ya. Ya. Biar teman-teman mau untuk piket, padahal kan ya mendekati Lebaran atau H+ kan punya acara lebih besar tersendiri di rumah. Caramu untuk mengajak mereka teman-teman untuk bisa yuk piket siaga Lebaran gitu gimana? Kalau untuk masalah ini kan sebenarnya panggilan jiwa dari masing-masing relawan. Betul. Kita sudah tanamkan sejak awal perekrutan. Kan relawan masuk nggak cuma asal-asal masuk. Benar. Nggak semua orang tiba-tiba aku relawan gitu. Ya semua orang bisa jadi relawan. Tapi kalau untuk jadi relawan kan banyak relawan mana gitu kan. Untuk relawan PMI kita ada prosedurnya. Kita ada perekrutan. Terus nanti kita bekali. Kita ya kasih minimal orientasi kayak mengenal PMI seperti apa sih, juga kita bekali kalau ingin jadi relawan yang pertama kita niatkan beribadah. Asik. Jadi Benar, sudah ditanamkan sejak awal untuk meningkatkan untuk jiwa sosialnya. Jadi emang kayaknya semua relawan PMI itu jiwa sosialnya luar biasa. Kayak saya baru ngelis aja dibutuhkan petugas piket, baru berapa menit udah pada ngisi diri penulis gitu. Nggak usah Enggak, susah-susah cari relawan lagi ya. ya enggak. Jadi kayak kita juga bisa dilihat lah ya, ada 58 relawan yang berpartisipasi di posko. Itu kemajuan yang luar biasa. Terakhir deh, kalau teman-teman atau masyarakat Kebumen pengen call PMI ini dalam keadaan darurat, mungkin kejadian laka melihat di mana atau mengalaminya sendiri atau di sekitar dari warga Kebumen ini untuk calling poskonya PMI siaga Lebaran gimana? Untuk kontak posko PMI itu sudah tersebar di Kabupaten Kebumen. Nanti bisa dicatat di sini. Oh ya, nanti dicatat untuk kontak posko PMI Kebumen. Jadi apabila teman-teman masyarakat Kebumen terutama itu menemui kejadian laka lantas yang membutuhkan pertolongan pertama dan ambulan, bisa langsung hubungi kontak posko PMI Kebumen gitu. Selain via telepon atau menghubungi posko, ada cara lain? Ada, kayak kita kan relawan tersebar di Beberapa tempat. beberapa tempat itu kan. Kadang ada aku punya kenalan sini nih, oh ya temanku jadi relawan di PMI Kebumen, bisa kontak lah, nanti disambungkan gitu. Itu bisa. Oke. Atau melihat kejadian di sini terus itu posko 50 meter lagi langsung lari, langsung dilayani juga. Langsung dilayani. Luar biasa. Jadi Oh ya. 24 jam ya. 24 jam kita standby di sini. Kita ada 3 shift. Full. Si 3 shift itu full. Kalau misalnya cuma 1 shift kasihan dong. Iya benar. Kita kan harus memperhatikan kesehatan teman-teman petugas juga gitu, supaya nggak terlalu terforsir. Good job sekali posko siaga Lebaran tahun 2023. Luar biasa. Mudah-mudahan lancar sampai Amin. akhir, nggak ada halangan. Adapun itu halangan sebagai bentuk tantangan untuk relawan Ya, bisa supaya lebih apa ya, meningkatkan pengetahuan, pengalaman teman-teman. meningkatkan kapasitas teman-teman relawan Iya. juga gitu pastinya. Cukup banget informatif ini buat masyarakat Kebumen. Pokoknya PMI selalu bantu, ya enggak? Ya, PMI selalu dan siap membantu. Asik. Bergerak bersama masyarakat. Bisa juga. Pokoknya itu thank you banget buat Tante Simut yang hari ini udah ngajak aku keliling melihat banyak posko dan apa sih sebenarnya posko siaga Lebarannya PMI Kebumen. Sekali lagi kalau masyarakat membutuhkan dalam 24 jam PMI siap. Pokoknya siap. melayani. Pokoknya kebutuhan untuk pelayanan pertolongan pertama, pertolongan ambulan, kebutuhan ambulan, silakan hubungi nomornya PMI, kontaknya posko PMI. Selain itu kita juga ada donor darah, monggo. Oh iya. Iya benar. Datanglah ke kantor PMI, kita layani untuk donor darah. Betul. Ramadan tetap donor? Boleh. Boleh. Apakah Ramadan ketika puasa kita nggak boleh donor? Teman-teman bisa melihat di podcast sebelumnya. Promonya menarik. Tapi ngomong-ngomong bentar sebelum ditutup, nggak hanya pertolongan pertama, layanan ambulan jenazah. Layanan Siap angkut. ambulan jenazah siap gas. Layanan ambulan transportasi rujuk pasien siap. Pertolongan Pokoknya pertama yang siap. banyak sama pelayanan lah, pelayanan kemasyarakatan, pertolongan pertama, pelayanan ambulan, kita insya Allah siap.
That's good. Thank you banget, Teh. Kita jumpa di Oke. next event selanjutnya. Oke, Yuk, siap. thank you. Oke.